Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brohman, semester 5. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai tentang jurnal yang ditulis oleh Ibu Hajah Mia Amalia SHMH yang mengambil judul Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua, Kampung Arab. Dalam menanggapi prostitusi, hukum di berbagai negara berbeda-beda. Ada yang mengkategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian. Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sebagai apa yang disebut hukum pidana umum, di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau paling banyak 15.000 atau denda paling banyak 15.000 rupiah. Sedangkan pasal 506 menyatakan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pelacur diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dari situlah dapat mengetahui bahwa hukum pidana hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini, kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara. Bila mana terdapat perantara kemo atau muncikari, kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggaran. Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak manakala memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Pelacuran adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual. Pelanggaran biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2002 tentang pornografi dapat menjerat permasalahan tindak pidana prostitusi di Indonesia. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual dengan uang sebagai imbalan atau upah. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seksual atau PSK. Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual jasanya untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya. Di Indonesia, pelacur sebagai pelaku prostitusi atau pelacur sering disebut sebagai sundal ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sudah buruk, hina, dan menjadi musuh masyarakat. Pelacur dianggap melecehkan kesucian agama dan juga sering diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Ada cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Ada beberapa faktor kenapa seseorang menjual dirinya atau bisa disebut yaitu PSK, karena dirinya melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, karena keterpaksaan dari orang lain, atau dirinya mempunyai gangguan terhadap untuk melakukan hal itu. Terima kasih, segitu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.